Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Aziz, guru pendidikan agama Islam dari SD Negeri 1 Kalideres, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon. Pada video kali ini, saya akan memaparkan rencana hasil kerja atau yang biasa kita sebut dengan RHK selama kontrak ke depan. Sebelum kita membahas RHK, alangkah baiknya kita mengenali lingkungan tempat kita bekerja atau kita bertugas terlebih dahulu. Lingkungan tempat kita bertugas berada di Kabupaten Cirebon. Mengutip dari Wikipedia, Kabupaten Cirebon adalah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di Kecamatan Sumber. Kabupaten Cirebon berada di ujung bagian timur Provinsi Jawa Barat, serta menjadi pintu gerbang masuk Provinsi Jawa Barat dari wilayah timur Pulau Jawa. Visi misi Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon mengusung visi terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman, dengan misi sebagai berikut. 1. Berbudaya. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. 2. Sejahtera. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Yang ketiga, agamis. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, maju. Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Misi maju ini sedang digiatkan dan dikembangkan dengan hashtag Cirebon Katon. Yang terakhir yaitu aman. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Cirebon membuat struktur organisasi tata kerja atau yang biasa kita singkat SOTK yang mempunyai tugas dan fungsi organisasi masing-masing. Dalam bidang kesejahteraan, khususnya dalam bidang pendidikan, ada Dinas Pendidikan. Tugas Dinas Pendidikan adalah menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan pendidikan di Kabupaten Cirebon dengan fungsi unit organisasi, unit pendidikan dasar dan unit pendidikan menengah, unit pendidikan luar sekolah, unit sarana dan prasarana pendidikan, serta unit evaluasi dan pelaporan pendidikan. Dinas Pendidikan mengelola pendidikan di ruang lingkup sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, termasuk sekolah tempat saya bertugas, yakni SD Negeri 1 Kalideres. Sekolah Dasar Negeri 1 Kalideres berada di Desa Kalideres, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon. Berada di pusat desa, berdampingan dengan Balai Desa Kalideres dan Masjid Besar Kalideres, membuat SD Negeri 1 Kalideres menjadi pusat pendidikan di Desa Kalideres. Visi misi SD Negeri 1 Kalideres. SD Negeri 1 Kalideres mengusung visi terwujudnya peserta didik SDN 1 Kalideres yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berprestasi di bidang akademik dan non-akademik sehingga menjadi sekolah yang terpercaya di masyarakat. Dalam upaya mengimplementasikan visi sekolah SD Negeri 1 Kalideres, menjabarkan misi sekolah sebagai berikut. Yang pertama, menumbuh kembangkan sikap dan perilaku peserta didik
yang sesuai dengan kaidah agama Islam. Kedua, melaksanakan bimbingan dan pembelajaran aktif, kreatif, dan menarik sehingga peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Yang ketiga, menumbuhkan semangat daya saing yang sehat kepada seluruh warga sekolah, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Yang keempat, menata lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan indah. Dan yang terakhir, menciptakan citra sekolah sebagai mitra terpercaya di masyarakat. Apa yang Bapak Ibu pikirkan dan rasakan setelah melihat ilustrasi tadi? Tidakkah kita merasa prihatin dan kasihan melihat anak didik yang kita sayangi sudah kelas 5 atau bahkan kelas 6 SD, tetapi masih belum mampu membaca Al-Quran? Lantas, sebagai orang tua, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika melihat anak-anak yang kita rawati dan didik sejak kecil hingga mereka beranjak remaja dan dewasa, tetapi masih belum mampu melafazkan satu ayat pun dari ayat-ayat Al-Quran? Jangankan untuk melafazkan satu ayat Al-Quran, membedakan huruf hijaiyah saja mereka masih bingung. Ada sebuah cerita singkat yang menarik pada momen Idul Fitri kemarin, di mana ada seorang bapak-bapak sedang ziarah kubur di makam orang tuanya sambil menangis sesenggukan dan tersirat raut muka penyesalan. Beliau hanya duduk diam terpaku sambil memutar murotal surat Yasin di handphonenya. Beliau ternyata belum bisa membaca Al-Quran, bahkan huruf hijaiyah pun masih asing. Beliau merasa menyesal karena kewajiban seorang anak berbakti kepada orang tuanya setelah meninggal dunia adalah mendoakannya. Tetapi beliau malah tidak bisa berbuat banyak untuk hal itu karena terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Tergerak dari permasalahan di atas, maka saya pun memutuskan untuk membuat rencana aksi perubahan dengan tema pembiasaan pembelajaran baca tulis Al-Quran dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran di SD Negeri 1 Kalideres. Setelah melakukan observasi selama 3 bulan, dari bulan Januari sampai Maret tahun 2024, ada 6 garis besar masalah yang saya temukan. Yang pertama, masih banyak siswa yang belum bisa membaca Al-Quran. Kurang lebih ada sekitar 20 siswa. Yang kedua, siswa membaca Al-Quran tetapi makharijul huruf atau tempat keluar hurufnya kurang tepat. Yang ketiga, siswa membaca Al-Quran tanpa mengetahui makna dari apa yang mereka baca. Yang keempat, siswa masih belum mampu menulis huruf hijaiyah. Yang kelima, siswa masih kebingungan menyambungkan huruf hijaiyah. Dan yang terakhir, siswa belum mampu menulis ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Sehingga isu yang saya angkat adalah pembelajaran baca tulis Al-Quran atau yang kita singkat BTQ disertai dengan hafalan surat-surat pendek dalam Al-Quran. Sedangkan gagasan atau tema yang diangkat adalah pembiasaan pembelajaran baca tulis Al-Quran dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran di SD Negeri 1 Kalideres. Adapun dampak jika isu tidak terselesaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa kesulitan membaca Al-Quran. Yang kedua, siswa membaca Al-Quran dengan asal-asalan, asbun atau asal bunyi, sehingga berpotensi merusak makna. Yang ketiga, siswa tidak memahami makna dari apa yang mereka baca. Yang keempat, siswa tidak mampu membaca ayat Al-Quran yang mereka tulis sendiri. Tujuan saya mengambil gagasan, tema, atau isu tersebut antara lain: yang pertama, sebagai pengantar dalam mempelajari dan memahami isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, sebagai penguat mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan pengamalan terhadap Al-Quran. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas baca tulis Al-Quran.
Langkah-langkah persiapan yang perlu dilakukan agar pembiasaan pembelajaran belajar baca tulis Al-Quran dapat berjalan efektif antara lain: di tahun pertama, saya akan fokus kepada bagaimana siswa dapat membaca Al-Quran dengan tartil dan fasih. Setelah siswa dapat membaca Al-Quran dengan tartil dan fasih, di tahun kedua, saya akan menerapkan kaidah ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Sedangkan di tahun ketiga, saya akan memfokuskan kepada hafalan surat-surat pendek dalam Al-Quran. Di tahun keempat, saya akan memfokuskan kepada menulis ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Kenapa menulis Al-Quran saya taruh di tahun terakhir? Harapan saya, ketika mereka sudah bisa membaca Al-Quran dengan tartil dan fasih, kaidah ilmu tajwidnya pun mereka sudah memahami, serta sebagian besar surat-surat pendek dalam Al-Quran mereka sudah hafal, minimal mereka sudah mempunyai gambaran tentang ayat atau surat apa yang akan mereka tulis, sehingga hal ini akan mempermudah siswa dalam menulis Al-Quran. Untuk lebih detailnya, mari kita simak matriks rencana aksi perubahan berikut. Tahapan kegiatan pertama yang saya lakukan adalah membaca Al-Quran dengan tartil dan fasih dengan kegiatan sebagai berikut. 1. Kegiatannya adalah membaca huruf hijaiyah. Indikator pencapaiannya adalah siswa dapat membaca huruf hijaiyah dengan memperhatikan makharijul huruf yang baik dan benar, dan waktu perolehannya yaitu dari bulan Juli 2024 sampai September 2024. Jadi, pada 3 bulan pertama tahun ajaran baru, saya akan memfokuskan tentang pengenalan huruf hijaiyah dari mulai alif sampai dengan ya, termasuk di dalamnya makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf serta sifatul huruf. Perlu ditekankan di sini, meskipun saya membuat kriteria mengenai makharijul huruf dan sifatul huruf, tetapi saya tidak menjelaskan kepada siswa mengenai keduanya, baik makharijul huruf maupun sifatul huruf, karena di samping memakan waktu yang cukup lama, juga memerlukan bimbingan khusus. Sedangkan program ini sifatnya hanyalah penguat mata pelajaran pendidikan agama Islam dan sebagai pengantar bagi siswa dalam mempelajari dan memahami isi kandungan Al-Quran. Saya hanya akan memberikan contoh pengucapan huruf hijaiyah dari mulai alif sampai dengan ya, kemudian murid mengikuti apa yang saya contohkan. Kriteria ketuntasannya pun sederhana. Murid dinyatakan tuntas apabila sudah bisa membaca ain misalnya, bukan ain maupun ngain, serta siswa bisa membedakan dalam pengucapan huruf kaf dan qaf, ha, ha, dan kha misalnya. Kegiatan kedua yang saya lakukan pada tahapan kegiatan pertama adalah membaca huruf hijaiyah dengan disertai harokat. Dengan indikator pencapaian, siswa mampu membaca huruf hijaiyah dengan disertai harokat fathah, kasroh, dhammah, tanwan, tanwin, tanwun, tasydid, dan sukun. Dan waktu perolehannya dari mulai bulan Oktober 2024 sampai Desember 2024. 3 bulan berikutnya, saya akan memfokuskan pada harokat. Harapan saya, pada bulan ketiga pembelajaran, sebelum ujian akhir semester, murid mampu membaca huruf hijaiyah, baik yang berharokat fathah dibaca A, kasroh dibaca I, dhammah dibaca U, fathah tain atau tanwan dibaca an, kasroh tain atau tanwin dibaca in, dhammah tain atau tanwun dibaca un, tasydid dibaca double, maupun sukun dibaca mati. Metode penilaian ketuntasannya pun sederhana. Kita cukup menuliskan huruf hijaiyah berharokat di papan tulis, kemudian murid membacakan huruf hijaiyah yang kita tulis di papan tulis. Misalkan, ibuku, alif bertemu harokat kasroh dibaca i, ba bertemu harokat dhammah dibaca bu, dan kaf bertemu harokat dhammah dibaca ku, sehingga ketika digabung menjadi ibuku. Kegiatan ketiga yang saya lakukan pada tahapan kegiatan pertama adalah membaca kalimat atau penggalan ayat Al-Quran.
Dengan indikator pencapaian, siswa mampu membaca kalimat atau penggalan ayat Al-Quran dan waktu perolehannya dari Januari 2025 sampai dengan Maret 2025. Awal semester 2, kita mulai mengenalkan siswa kepada huruf hijaiyah bersambung dengan membaca kalimat atau penggalan ayat Al-Quran. Pada awal-awal pembelajaran, mungkin mereka masih bingung terhadap perbedaan tulisan huruf hijaiyah baik di awal, tengah, maupun akhir, karena bentuknya memang berbeda-beda. Seiring berjalannya waktu, hambatan tersebut insya Allah dapat teratasi. Tergantung kreativitas kita dalam memberikan pemahaman kepada murid. Metode penilaian ketuntasannya pun masih sama. Guru cukup menuliskan kalimat atau penggalan ayat Al-Quran di papan tulis, kemudian siswa membacakan kalimat atau penggalan ayat yang ditulis guru di papan tulis. Kegiatan terakhir dari tahapan kegiatan pertama yaitu membaca ayat Al-Quran. Dengan indikator pencapaian, siswa mampu membaca ayat Al-Quran secara utuh dengan tartil dan fasih, dan waktu perolehannya dari April 2025 sampai dengan Juni 2025. Output atau hasil akhir dari tahapan kegiatan pertama adalah agar siswa mampu membaca ayat Al-Quran dengan lancar, tartil, dan fasih sebelum penilaian akhir tahun dilaksanakan. Metode penilaian ketuntasannya dapat berupa guru menuliskan ayat Al-Quran di papan tulis, kemudian murid membacakan ayat Al-Quran yang ditulis guru. Ya, betul. Bisa juga dengan menggunakan juz amma atau Al-Quran, kemudian guru meminta murid membacakan ayat yang diminta guru. Misalnya, murid membacakan surat Al-Baqarah ayat 21-25 dan guru menyimak bacaan yang dibaca murid. Setelah murid dinyatakan tuntas dalam tahapan kegiatan membaca Al-Quran dengan tartil dan fasih, maka kita memasuki tahapan kegiatan kedua. Tahapan kegiatan kedua yang saya lakukan adalah menerapkan kaidah ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran dengan rincian kegiatan sebagai berikut. Pertama, mempelajari hukum nun mati dan tanwin, hukum mim mati, dan hukum idgham. Dengan indikator pencapaian, siswa dapat mempraktekkan bacaan hukum nun mati dan tanwin, hukum mim mati, dan hukum idgham, serta menyebutkan alasannya. Dengan waktu perolehan dari mulai bulan Juli 2025 sampai September 2025. Kedua, mempelajari hukum mad. Dengan indikator pencapaian, siswa dapat mempraktekkan bacaan hukum mad serta menyebutkan alasannya. Dengan waktu perolehan dari mulai bulan Oktober 2025 sampai bulan Desember 2025. Ketiga, mempelajari hukum lam, hukum nun atau mim tasydid, dan hukum ro. Dengan indikator pencapaian, siswa dapat mempraktekkan hukum lam, hukum nun mati atau mim tasydid, dan hukum ro, serta menyebutkan alasannya. Dengan waktu perolehan dari mulai bulan Januari 2026 sampai dengan Maret 2026. Terakhir, mempelajari hukum qalqalah, tanda-tanda waqaf, dan bacaan khusus. Dengan indikator pencapaian, siswa dapat mempraktekkan bacaan hukum qalqalah, tanda-tanda waqaf, dan bacaan khusus, serta menyebutkan alasannya. Dengan waktu perolehan dari mulai bulan April 2026 sampai Juni 2026. Saya akui, tahapan kegiatan kedua ini adalah tahapan kegiatan tersulit. Karena selain membutuhkan daya ingat yang kuat, juga memerlukan ketekunan, kegigihan, dan ketelitian dari siswa untuk mempelajari semua materi tersebut. Tetapi, sudah tugas guru untuk menggali dan memaksimalkan semua potensi yang ada pada diri murid sehingga dapat bertumbuh dan berkembang dengan maksimal. Maka dari itu, diperlukan metode
media, dan strategi pembelajaran yang baik agar apa yang kita sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh murid. Tidak lupa juga selalu memotivasi murid agar semangat belajar murid tetap terjaga dan memberikan bimbingan khusus bagi murid yang memerlukannya, serta selalu mengingatkan murid terhadap apa yang mereka sudah pelajari sebelum pemberian materi baru diberikan. Metode penilaian ketuntasan untuk kegiatan 1 sampai kegiatan 4 sama, yaitu pertama, guru menulis ayat Al-Quran di papan tulis, kemudian murid menyebutkan hukum tajwid pada ayat tersebut beserta alasannya. Izhar dan ikhfa, sebabnya apa pada alasannya? Tanwin bertemu dengan huruf ba, betul. Tanwin bertemu dengan huruf ain, ya. Terus lagi. Tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, hurufnya apa? Fa, ya. 2. Melalui tes tulis, yaitu dengan cara murid diberikan soal yang sudah disiapkan oleh guru, kemudian murid menulis jawaban mereka di kertas atau buku latihan, kemudian kertas atau buku latihan tersebut dikumpulkan. Ketiga, melalui tes lisan, murid dipanggil secara bergantian, guru menunjuk salah satu ayat Al-Quran, murid kemudian membacakan ayat tersebut. Setelah selesai, guru mengajukan pertanyaan tentang hukum tajwid pada ayat tersebut. Lalu, murid menjawab pertanyaan yang diajukan guru beserta alasannya. Tahapan ketiga yang saya lakukan adalah menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran dari mulai An-Nas sampai dengan Asy-Syams dengan rincian sebagai berikut. Kegiatan pertama, menghafal surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, surat Ad-Duha, surat Al-Lail, dan surat Asy-Syams. Indikator pencapaiannya, siswa mampu menunjukkan hafalan surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Ad-Duha, Al-Lail, dan Asy-Syams dengan lancar. Untuk waktu perolehannya dari mulai bulan Juli tahun 2026 sampai bulan September 2026. Kedua, menghafal surat Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Alaq, At-Tin, dan Al-Insyirah. Indikator pencapaiannya, siswa menunjukkan hafalan surat Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Alaq, At-Tin, dan Al-Insyirah dengan lancar. Dan waktu perolehannya dari bulan Oktober tahun 2026 sampai bulan Desember 2026. Ketiga, menghafal surat Al-Kautsar, Al-Ma'un, Al-Quraisy, Al-Zalzalah, Al-Bayyinah, dan Al-Qadr. Indikator pencapaiannya, siswa mampu menunjukkan hafalan surat Al-Kautsar, Al-Ma'un, Al-Quraisy, Al-Zalzalah, Al-Bayyinah, dan Al-Qadr dengan lancar. Dan waktu perolehannya dari mulai bulan Januari tahun 2027 sampai bulan Maret tahun 2027. Kegiatan yang terakhir yakni menghafal surat Al-Fil, Al-Humazah, Al-Asr, At-Takasur, Al-Qari'ah, dan Al-Adiyat. Untuk indikator pencapaiannya, siswa mampu menunjukkan hafalan surat Al-Fil, Al-Humazah, Al-Asr, At-Takasur, Al-Qari'ah, dan Al-Adiyat dengan lancar. Dan waktu perolehannya dari bulan April tahun 2027 sampai bulan Juni tahun 2027. Dalam kurun waktu 3 bulan sekali, murid berkewajiban menghafal 6-7 surat pendek. Kenapa saya tidak mengurutkan hafalan mereka? Karena untuk pengefektifan waktu, jika dimulai dari surat yang familiar, maka ritme waktu murid menghafalkan berbeda-beda. Untuk tahapan kegiatan menghafal, saya berikan kebebasan waktu atau fleksibel. Fleksibel di sini dalam arti yang terpenting dalam kurun waktu 3 bulan target hafalan mereka terpenuhi. Jadi, tidak harus ketika dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam saja, tetapi di hari lain
Ketika murid merasa sudah mampu menunjukkan hafalan, mereka juga bisa. Pada tahapan kegiatan ini juga, saya akan menekankan kepada murid untuk mempelajari dan menghayati akan kandungan makna dari apa yang mereka baca dan mereka hafalkan, dengan harapan mereka lebih kenal dan dekat dengan Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih jauh lagi, mereka mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut dalam kehidupan sehari-hari, karena sejatinya Al-Quranlah pegangan hidup manusia agar selamat dunia akhirat. Saya juga akan membuat kartu atau daftar checklist hafalan murid yang akan saya serahkan kepada orang tua murid. Di samping sebagai pengingat sudah sejauh mana tingkat hafalan murid, juga sebagai bentuk kolaborasi antara guru dan orang tua murid untuk saling bahu-membahu dalam membantu menyelesaikan tantangan kepada murid. Selain sebagai pengawas, orang tua murid juga berperan sebagai support system dan motivator bagi siswa itu sendiri, serta sebagai narahubung dengan guru mengenai kesulitan yang dialami murid sehingga dapat dipecahkan bersama mengenai solusi yang terbaik bagi kesulitan yang dialami murid. Tahapan kegiatan yang terakhir adalah menulis ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Inilah alasan saya mengapa tahapan kegiatan yang terakhir adalah menulis Al-Quran. Ketika murid sudah mampu membaca dan menghafal ayat-ayat Al-Quran, minimal mereka mempunyai gambaran tentang apa yang akan mereka tulis. Cara menulis huruf ba, ta, sa itu sama, hanya beda titik. Begitupun dengan huruf-huruf hijaiyah lainnya. Kegiatan yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Kegiatan pertama, menulis huruf hijaiyah dasar dan harokatnya. Dengan indikator pencapaian, siswa mampu menulis huruf hijaiyah dasar dan harokatnya dengan baik dan benar. Dan waktu perolehannya dari mulai bulan Juli tahun 2027 sampai bulan September tahun 2027. Kegiatan kedua, menulis huruf hijaiyah ketika berada di awal, tengah, dan akhir kalimat. Indikator pencapaiannya, siswa mampu menulis huruf hijaiyah ketika berada di awal, tengah, dan akhir kalimat dengan baik dan benar. Untuk waktu perolehannya, dari mulai bulan Oktober tahun 2027 sampai bulan Desember tahun 2027. Kegiatan yang ketiga yakni menulis kalimat atau penggalan ayat Al-Quran. Dengan indikator pencapaian, siswa mampu menulis kalimat atau penggalan ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Dan waktu perolehannya dari mulai bulan Januari tahun 2028 sampai bulan Maret tahun 2028. Kegiatan yang keempat yakni menulis ayat Al-Quran. Dengan indikator pencapaian, siswa mampu menulis ayat Al-Quran secara utuh dengan baik dan benar. Dan waktu perolehannya dari mulai bulan April tahun 2028 sampai bulan Juni tahun 2028. Tantangan terbesar dari tahapan kegiatan ini adalah keluasan tangan serta pembiasaan. Karena penulisan huruf hijaiyah berbeda dengan huruf Latin atau alfabet. Jika huruf Latin atau alfabet dari kiri ke kanan, maka huruf hijaiyah kebalikannya, yaitu dari kanan ke kiri. Selain itu, keuntungan dari tahapan kegiatan menulis Al-Quran ini adalah untuk melatih gaya ingat siswa dan merefresh kembali apa yang telah mereka pelajari dari mulai membaca, tajwid, sampai menghafal. Karena metode penilaian ketuntasannya adalah guru hanya memberikan instruksi tentang ayat atau surat apa yang akan murid tulis, lalu
murid mengerjakan tugas yang diberikan guru tanpa melihat teks atau buku. Di Bapak tulis ayat yang Ajis bacakan. Lil kafirina. Lil kafirina. Selain itu, keuntungan dari tahapan kegiatan menulis Al-Quran ini adalah untuk melatih daya ingat siswa dan merefresh kembali apa yang telah mereka pelajari, dari mulai membaca, tajwid, sampai menghafal. Karena metode penilaian ketuntasannya adalah guru hanya memberikan instruksi tentang ayat atau surat apa yang akan murid tulis, lalu murid mengerjakan tugas yang diberikan guru tanpa melihat teks atau buku. Untuk evaluasi tahapan kegiatan yang telah dipaparkan adalah evaluasi dilaksanakan setiap selesai pertemuan, tengah semester, dan akhir semester setelah rencana aksi untuk mengetahui keberhasilan dan perbaikan jika diperlukan. Manfaat bagi ASN: 1. Meningkatkan pemahaman dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar berakhlak seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kedua, ASN harus mempunyai orientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagi satuan kerja: 1. Dengan adanya pembiasaan pembelajaran baca tulis Al-Quran, diharapkan murid menjadi lulusan yang berkualitas. Yang kedua, terwujudnya visi dan misi sekolah. Yang ketiga, mencetak generasi Qur'ani yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia demi menyongsong masa depan yang gemilang. Bagi masyarakat, yang pertama, terbentuknya lingkungan kerja yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, terjalinnya kerjasama yang baik antara masyarakat dan sekolah. Yang ketiga, mendapatkan poin plus dari masyarakat terhadap prestasi belajar putra-putrinya yang meningkat. Kesimpulan dari rencana hasil kinerja yang telah saya paparkan adalah dari hasil pembiasaan pembelajaran baca tulis Al-Quran di SD Negeri 1 Kalideres diharapkan dapat 1. Meningkatkan kualitas baca tulis Al-Quran. Yang kedua, meningkatkan semangat ibadah. Yang ketiga, membentuk akhlakul karimah. Yang keempat, meningkatkan lulusan yang berkualitas. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman dan pengamalan terhadap Al-Quran. Demikianlah paparan dari saya mengenai rencana hasil kinerja saya selama kontrak ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat serta diberikan kemudahan dan kelancaran agar dapat terrealisasi dengan baik. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.